Pak SBY ya harus marah, ya harus kecewa. Apabila tidak, ya perlu dipertanyakan, anak kandung apa anak sambung. Selamat datang di channel kami, Tim Kabar Online. Kita telah, mengapa semuanya ini harus terjadi? Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi? Otak saya berputar, insting saya berbicara, to understand why. Orang bijak mengatakan, selalulah mencari tahu what and why, supaya how-nya itu menjadi tepat. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi, tapi oposisi ini kan sah, kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun, saya ingin berbagi dengan saudara. Saya yakin saudara juga mendengar. Sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada dari ruangan ini. Saya sendiri kan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit petinggi partai atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas, ini kan sebetulnya diketahui oleh publik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu ketika Anda menonton video ini. Oke pemirsa, pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan Presiden SBY ketika rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak SBY waktu menyampaikan jelas terlihat aura kecewa ataupun marah. Berbagai pihak menanggapi dengan bullying lah katakanlah. Tapi pemirsa perlu diketahui, saya secara pribadi menganggap Presiden SBY benar adanya. Memang itu harus dilakukan. Sebelumnya kita garis bawahi dulu pemirsa, kita tidak akan membahas politiknya, entah itu Caimin gandeng siapapun, kita tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah kekecewaan dan kemarahan Pak SBY terhadap Anies Baswedan yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Saya menganggap wajar kemarahan Pak SBY, wajar. Masalahnya apa? Ya perlu juga kita ketahui dan kita sudah tahu bersama-sama bahwa Pak SBY sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat, di samping itu juga Pak SBY juga sebagai orang tua kandung dari Agus Murty Yudhoyono. Kita bisa membayangkan, saya sebagai orang tua, pemirsa juga sebagai orang tua. Nah, yang kita bahas hubungan antara orang tua dan anak. Jadi wajar ketika seseorang anak diganggu oleh orang lain, si orang tua ini
ya marah besar, wajar. Bahkan peristiwa kemarin kan ada anaknya sekolah, terus entah anaknya yang benar atau anaknya yang salah. Sebagai orang tua ketika anaknya diganggu, merasa diganggu, ya marah, gurunya ditetapil. Itu cuma perbuatannya yang di luar batas kewajaran. Kalau peristiwa yang guru diketapel itu. Mengenai Pak SBY, saya kira ya wajar dan lumrah, dan memang itu harus dilakukan. Kecewa dan marah itu harus. Masalahnya apa? Agus Harimurti Yudhoyono, anak kandung pemirsa. Saya kira dimanapun tidak ada orang tua yang rela anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Jelas ada unsur pembelaan. Pembelaan Pak SBY yang waktu konferensi pers di Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya kira di batas kewajaran, saking kecewanya. Padahal kalau kita lihat videonya, Pak SBY kecewanya juga kecewa, tapi kan kalem, enggak marah gini kan, enggak, cuma kalem. Meskipun kalem, namanya orang kecewa kan kelihatan. Satu contoh gini, orang tua ya dengan anak, apapun yang terjadi tetap pembelaan akan dilakukan. Waktu anaknya saja sakit, digendong, dibawa ke dokter, bahkan berdoa, ya Allah, jangan sampai anak saya ini terjadi apa-apa, jangan sampai anak saya meninggal, cukup saya sebagai gantinya. Itu orang tua. Makanya Pak SBY kalau murka, marah, kecewa, wajar. Di samping sebagai majelis tinggi partai, Pak SBY ini juga orang tua kandung dari Mas Agus Harimurti Yudhoyono kan gitu. Justru ketika Pak SBY tenang, diam saja, gak marah, ya saya yang marah. Kenapa kok gak marah? Harus marah, harus kecewa. Anaknya diperlakukan. Kalau tenang diam, ya orang tua ya kan perlu dipertanyakan, orang tua kandung apa orang tua sambungan ini. Nah, kemarin kan juga ada peristiwa Bu Megawati. Ya pilih-pilih mantu lah. Bahkan sekilas saya lihat video itu Bu Megawati wanti-wanti, awas loh kalau tukang bakso kan gitu. Beliau Bu Mega dibully ke sana ke sini. Dikiranya merendahkan martabat seorang tukang bakso, padahal enggak, ini orang tua, wajar. Jangan sampai anaknya nanti masa depannya kurang enak, kurang baik kan gitu. Sehingga ya wajar kalau kata-kata demikian. Kalau saya membenarkan Bu Mega, wong saya sendiri aja kalau terhadap anak saya besok itu kalau jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, jadi orang yang cerdas, pintar, cita-cita yang tinggi, jadi pejabat, pegawai, biar hidupnya mapan gitu. Dan lagi saya kira ndak ada ngomong ke anaknya, nak besok kalau cari jodoh tukang bakso aja ya. Ndak ada pemirsa. Cari orang yang kaya, yang ganteng, yang jujur. Kalau syukur-syukur pejabat, itu harapan dari seorang tua. Itu wajar pemirsa. Nah, jadi hal ini kita ya tidak menyalahkan baik dari pihaknya Pak SBY, pihaknya Bu Mega ketika ngomong ini ini wajar sebagai orang tua dan harus dilakukan. Terhadap anak harus membela. Perkara salah nanti waktunya dingin ya tetap dingin lah. Tidak mungkin marah terus berkelanjutan, berkepanjangan. Saya yakin Pak SBY juga mempunyai insting sebagai naluri kemanusiaan itu ada. Oke pemirsa, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Secara pribadi saya mohon ya jangan ada pihak-pihak yang marah. Apabila ada pihak-pihak yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.